sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du wa bisallallahu wa sallam amri wa qul dalam lisani yang qawli wa qalbi wa lisani ya hati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salian takbirul mayyit. Apa takbir salasa wajibun lil muslim wa kafir dini ghairu sikti alladzi lam yadhhab fihi madda'un kin adami. Yang kedua daripada fardu kifayah setelah memandikan mayit, yang kedua adalah mengkafani mayit. Mengkafani mayit. Hukum mengkafani mayit. Hukum mengkafani mayit yang pertama hukumnya wajib. Kalau yang mati itu muslim, ya pokoknya muslim wajib dikafani. Kemudian yang wajib dikafani adalah kafir dhimmi. Ya kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini kafir yang tidak merangi Islam, punya perjanjian damai dengan pemerintahan Islam. Ini kafir dhimmi, wajib dikafani. Paham ya? Jadi yang wajib dikafani yang pertama orang muslim, kemudian kafir dhimmi. Yang kedua, mandub lisikti alladzi lam yadhhab fihi mabda' al-qiyadah. Yang kedua, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah dikafani, yaitu bayi keguguran yang belum nampak wujud manusianya, segumpal daging toh. Ada bayi keguguran hanya segumpal daging, ini tidak wajib dikafani tapi sunnah dikafani. Paham ya? Yang ketiga, jaizun mubahun bil kafiril harbi. Yang ketiga, hukumnya mubah, hukumnya boleh. Boleh dikafani, boleh tidak. Ya, boleh dikafani, boleh tidak. Yaitu kafir harbi, kafir yang musuhi Islam. Paham ya? Donald Trump mati di sini. Sampai nyafani boleh, tidak nyafani ya tidak apa-apa. Paham ya? Netanyahu mati di sini. Ya, sampai boleh nyafani, boleh tidak. Paham ya? Jadi yang pertama hukumnya wajib, yaitu bagi muslim dan kafir ini. Yang kedua hukumnya sunnah, yaitu bagi bayi yang belum nampak bentuk manusianya. Yang ketiga hukumnya boleh, yaitu kafir yang merangi Islam. Hukukul kafan arba haqqun lillah ma yasurul awra fayahtalifu dukuratan wa unusatan fala yajuzu issaquhu wa in awsal mayyit bidzalik. Kemudian haknya kafan. Yang berikutnya adalah haknya kafan. Yang pertama, ada kafan yang menjadi haknya Allah Ta'ala. Ada kafan yang menjadi haknya Allah Ta'ala, yaitu kain yang menutupi auratnya mayit. Nah, berarti kalau laki-laki berarti apa? Antara pusar dengan lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini namanya kafan yang menjadi haknya Allah Ta'ala. Paham? Ya. Jadi kalau ada mayit ya berwasiat untuk tidak dikafani, ini nggak usah dituruti. Kenapa? Karena ini haknya Allah Ta'ala. Nutup aurat ini haknya Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa digugurkan. Paham apa? Yang kedua, hakun lil mayyit ma yasuru baqiyatal badan minal lifafatil ula. Yang kedua,
ada kafan yang menjadi haknya mayit, yaitu yang menutupi sisa tubuh tadi itu. Ngerti Pak? Gini loh. Kalau tadi ya, kalau kafan yang menjadi haknya Allah Ta'ala, itu berarti kalau laki-laki antara pusa dan lutut. Nah, lah kalau haknya mayit berarti apa? Dari lutut ke bawah. Ngerti ya? Dari pusar ke atas. Alias satu lembar. Gitu maksudnya. Nah, jadi satu lembar ini berarti hak bersama antara mayit dan Allah Ta'ala. Ngerti apa enggak? Ngerti ya? Jadi misalkan ya mayit. Jadi kain yang nutupi antara pusar dan lutut ini namanya haknya Allah Ta'ala, karena nutupi aurat. Sedangkan apa? Lutut ke bawah terus pusar ke atas ini menjadi haknya mayit. Berarti satu lembar, gitu maksudnya. Satu lembar itu adalah kafan yang menjadi hak bersama antara Allah dan si mayit. Paham ya? Begitu. Terus yang ketiga, hakul gurama al-lifafatu saniyah wasalisa fayajuzu lil gurama isrotuhuma di dalam tafitarikah di dunia. Yang ketiga, ada kafan yang menjadi haknya orang yang hutangi, yaitu lapisan kedua dan lapisan ketiga, lembar kedua dan lembar ketiga. Paham ya? Kalau lembar pertama itu hak bersama antara mayit dengan Allah. Tapi lapis kedua dan lapis ketiga itu menjadi haknya orang yang hutangi. Jadi misalkan ya, ada mayit ini mau dibungkus 3 helai, 3 lapis. Lalu datang orang, mayit ini nggak bayar utang sama saya. Tapi mayit ini belum bayar utang sama saya. Paham ya? Terus ternyata mayit itu nggak ada harta warisnya. Ngerti ya? Katanya yang utangi, wis cukup satu ini. Yang kedua, yang ketiga ini kita ambil sama saya. Itu haknya orang yang utang. Paham apa enggak? Ngerti ya? Nah, jadi misalkan ada mayit mau dibungkus dengan 3 helai, lalu datang orang yang utangi, ini punya utang sama saya dan belum bayar. Ternyata, ya, memang nggak ada uang untuk dibayar. Lah orang yang utangi berhak untuk menggugurkan ini. Yang kedua, yang ketiga ini ambil. Nah, ya, itu haknya. Kalau aturannya begitu, gitu loh. Aturan hukumnya seperti itu. Nah, tapi kalau hubungan sosial ya beda lagi. Kosong, tega, begitu ya. Kan beda lagi ya di sini. Tapi kalau aturannya boleh, karena haknya. Paham ya? Yang keempat, hakul warosah. Hakul warosah. Haknya ahli waris. Mazada alal lifafati salisa, yaitu yang lebih dari 3 helai. Ada mayit mau dibungkus 5 lembar. Paham ya? Lalu anak-anaknya ngomong, sudah kebanyakan 5 lembar ini, cukup 3 sudah dapat ini. Itu boleh, karena lapisan keempat dan kelima itu haknya ahli waris. Paham ya? Paham pada namanya. Jadi satu lembar pertama ini adalah hak bersama antara mayit dengan Allah Ta'ala.
Paham ya? Lembar kedua dan ketiga itu haknya orang yang ngutangi. Kalau mayit ini punya utang, maka yang ngutangi berhak untuk mengambilnya. Paham ya? Adapun lapis keempat dan kelima atau seterusnya itu haknya ahli waris. Ya, tergantung ahli waris ya. Paham ya? Makhadul kafan yukhadu min tarikatil mayyit. Sekarang biaya kafan itu diambil dari mana? Biaya kafan diambil dari mana? Pertama, diambil dari harta peninggalannya mayit. Jadi hartanya mayit jangan langsung diwaris. Nah, ya. Pertama untuk biaya ininya dulu, kafannya, termasuk bayar utang, nunaikan wasiatnya mayit, atau kalau mayit punya nada ditunaikan dan sebagainya, baru nanti sisanya diwaris. Jangan diwaris dulu, itu belakangan. Tanggungannya mayit ini selesaikan dulu, baru nanti hartanya diwaris. Paham ya? Nah, jadi yang pertama, kafan tadi itu biaya kafan diambil dari harta peninggalannya mayit. Kecuali istri. Kalau istri mati, itu biaya kafannya diambil dari hartanya suami, bukan diambil dari harta warisannya istri. Paham ya? Lah kalau mayit nggak punya harta peninggalan bagaimana? Kalau mayit nggak punya harta peninggalan bagaimana? Diambil dari mana? Maka diambil dari orang yang dulunya menjadi tanggungan nafkahnya. Berarti diambilkan dari anaknya. Ternyata mayit nggak punya apa-apa. Minta sama anak-anaknya. Ya, inilah bapaknya kamu belum ada kamarnya. Sini minta uangnya. Paham ya? Diambil dari anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya nggak ada yang punya semua. Anaknya nggak punya harta juga. Diambil dari mana? Maka diambil dari wakaf kafan untuk mayit. Dan kalau sekarang kayak hukum kematian itu Pak, diambil dari situ. Paham ya? Lah ternyata nggak ada juga. Ternyata nggak ada. Hukum kematian nggak ada. Diambil dari mana biaya kafan itu? Diambil dari baitul mal. Berarti kalau apa? Kas desa apa? Ya, atau kas daerah apa? Kalau memang ada peruntukan untuk itu. Nah, ya? Tapi kalau nggak ada ya gimana lagi? Lah kalau nggak ada bagaimana? Kas daerah nggak ada. Ya, kas negara nggak ada, kosong, enggak. Maka diambil dari orang-orang kaya di kampung itu. Pakai datang ini kasihan nggak punya kafan ini, tolong bantu. Karena nggak apa-apa, kalau untuk kepentingan orang lain, kalau untuk kepentingan agama sampai nggak apa-apa. Tapi untuk kepentingan pribadi jangan. Kalau untuk kepentingan orang, contohnya kayak nolong seperti ini. Ini urutannya gitu ya. Ini urutannya. Kemudian aqallul kafan al-wajib fihi saubun ya ummul mayyit sawa'un akana rajulan am imra'atan. Minimalnya kafan itu satu lembar. Minimalnya kafan satu lembar yang nutup dari kepala sampai kaki. Baik ini mayit laki-laki atau mayit perempuan, minimalnya satu lembar. Paham ya? Satu lembar. Akmalul kafan lirrajul salatu lafa'id bir walil mar'ah nifafatan wa izar wa qamis wa khimar. Sedangkan
Paling sempurnanya kapan? Paling sempurnanya kapan? Kalau laki-laki 3 lembar, kalau laki-laki 3 lembar. Paham ya? Tapi kalau perempuan, sempurnanya itu ya, untuk perempuan 1 sarung, 1 gamis, 1 kerudung, dan 2 helai kafan. 2 helai, ini sempurnanya. Paham ya? Jadi kalau perempuan apa? 1 sarung, 1 gamis, 1 kerudung, kemudian 2 helai. Ya, 2 lembar. Nah, untuk sarung ini Pak, ya terserah apakah pakai sarung kayak ini, ya, atau sarungnya itu dibuatkan dari kain kafan, terserah ya. Demikian juga gamis, ya, gamis itu boleh diambil dari gamisnya orang hidup, ya, kayak sambil ini, atau dibuatkan dari kain kafan, terserah. Tapi gamisnya ini, gamisnya perempuan ini, hati-hati nih, gamisnya perempuan itu harus seperti kayak gamisnya laki-laki. Apa? Ada lengannya, lengan panjang kayak gini, terus sampai ke kaki. Paham ya? Di dalam kitab Busrul Karim disebutkan, "Famat tidak jihatina min ja'li atfanil mayyit," ya, bila atman wa ila nisfisa mungkarun sadidutah. Masih ingat ini lah. Adapun yang menjadi kebiasaan di daerah kami, di daerahnya penulis kitab ini, yaitu kafannya perempuan, gamisnya perempuan itu tanpa lengan, terus sampai separuh betis, itu adalah kemungkaran yang sangat haram di situ. Paham apa? Paham ya? Nah, jadi gamisnya perempuan itu ya sama kayak orang hidup, yaitu apa? Pakai lengan panjang, terus ke bawahnya sampai kaki, bukan separuh betis. Paham ya? Jadi apa? Jadi sarung, kemudian gamis seperti gamisnya orang hidup, lalu kerudung lebar, kerudung besar yang menutupi kepala sampai dada. Paham ya? Baru setelah itu 2 lembar. Jelas ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Ya boleh aja di situ. Ini artinya urutannya ya terserah. Tapi seringnya di masyarakat itu ya langsung anaknya yang mengeluarkan biaya. Atau mungkin kalau di daerah sini mungkin langsung dikasih dari rukun kematian itu biasanya. Ya tidak apa-apa juga gitu. Paham ya? Ada lagi? Silakan. Terus saya bayarnya sama kampung kembali. Saya terus bilang tolong sampaikan tapi kalau kakaknya itu sama kakaknya dibuat itu nggak boleh, itu tanggung jawab ya, izin lah dia. Misalkan ngomong ke pihak istrinya atau ke anaknya, ini dapat bayar apa saluran utang sekian, ya ini gimana, mau dibuat apa,
Gimana kalau untuk keselamatan, kematian atau apa dan sebagainya? Nah, kalau dapat persetujuan dari sana ya boleh-boleh saja. Gitu. Ya boleh aja. Tapi kalau nggak izin langsung digunakan gitu, nggak boleh, haram itu. Karena dia telah mengelola harta orang lain tanpa ada hak. Ya, nggak boleh. Ada lagi? Saya boleh lupa. Ya, nggak ada hukumnya, sudah lupa. Nanti kalau ingat ya dilaksanakan. Ya enggak, sudah, ya dia tanggung jawab. Yang sampai sudah mewakilkan kepada dia. Ada lagi? Nah, kemudian sekarang tata cara ngafani mayit. Tata cara ngafani mayit. Setelah mayit itu dimandikan, selesai dimandikan itu ya, kemarin kan saya bilang dihandui. Cara ngandukinya mungkin ngambil kayak kain ihram itu, kan ya. Jadi dibentangkan, dipegang sini sama ujung sana, ya. Ketika mau diletakkan, ada yang narik kain basahnya itu, kan ya. Terus itu ditutupkan kepada mayit, kan gitu ya. Sekiranya nggak kelihatan auratnya mayit, paham ya? Itu dikeringkan itu mayit, ya, biar kafannya tidak basah. Nah, kalau basah cepat rusak nanti, begitu ya, paham ya. Nah, kemudian ngambil kapas, ya, ngambil kapas, ditaburi dengan minyak wangi, terus disumbatkan, di duburnya mayit itu, gitu. Paham ya, di duburnya mayit. Paham ya? Setelah itu sampai ngambil kapas gulungan itu, kapas gulungan yang lebar itu, paham ya? Dibuat kayak apa itu? Kayak pokok begitu. Dibuat kayak pokok, nutupi kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ngerti ya? Jadi dibungkus seperti kayak momoi bayi tadi. Jadi pertama sumbat dulu dengan kapas duburnya itu, kemaluan belakangnya. Setelah itu dikasih gulungan kapas yang lebar, ya, dibuat kayak pokoknya bayi. Ya. Nah, kemudian atau kalau misalkan repot sampai beli tempos itu ya sama hukumnya seperti ini. Ya, sama seperti ini. Kalau sampai repot bikin gulungan kayak tadi. Nah, kemudian kafan yang akan dibentangkan itu sunnah untuk diasepi dulu, diasepi dengan garu itu, menyang itu, biar harum. Nah, setelah itu sampai hampar kafan, ya, posisinya itu timur barat, paham ya, posisinya timur barat. Sampai hamparkan dulu satu helai, paham ya,
Setelah itu sampai taburi minyak wangi. Taburi minyak, paham ya? Lalu ngambil kafan kedua, sampai hantarkan di atasnya lagi. Paham ya? Setelah itu sampai taburi minyak wangi lagi. Jelas ya? Ngambil yang ketiga, terus apa? Sampai hantarkan di atasnya lagi, lalu ditaburi minyak wangi. Berarti kan tiga helai di situ numpuk, namanya tiga helai. Paham ya? Kemudian mayit itu, ya mayit yang masih di tempat mandi itu sampai ngambil kapas, kemudian taruh di kedua lubang hidungnya. Nah, kemudian taruh di telinganya, kedua telinganya, kemudian taruh di mulutnya. Ya. Setelah itu sampean apa? Ngambil kapas yang lebar, tutupi seluruh wajahnya. Pakai kapas itu, seluruh wajahnya. Kemudian kedua telapak tangannya. Setelah itu kedua lututnya. Kemudian apa? Di atas kedua kakinya. Paham ya? Kedua ini jari-jari kaki tadi. Paham? Kenapa? Karena ini adalah anggota sujud yang dulu dipakai sujud kepada Allah Ta'ala. Sekarang dimuliakan dengan dikasih kapas tadi. Paham ya? Jadi apa tadi? Kedua lubang hidungnya, kemudian mulutnya, kedua telinganya. Setelah itu dikasih kapas yang lebar untuk menutupi wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, kemudian di atas kedua kakinya. Paham ya? Setelah itu digotong itu mayit, taruh di atas tumpukan kafan itu. Posisinya, kepala di timur, kepalanya di timur, kakinya ke barat berarti. Nah, maka tadi kafannya harus begitu kan? Ya. Setelah itu ya, misalkan ini kafan misalkan ya, berarti umpama ini 3 helai misalkan ya, umpama 3 helai. Pertama sampai ngambil kafan yang paling atas itu. Sampai ngambil kafan yang paling atas itu. Ya. Kemudian sampai lipat dari kirinya mayit maksudnya. Kirinya mayit. Berarti sini kan? Ya, berarti sini kan. Kiri mayit. Paham ya? Jadi sampai bungkus dari kirinya mayit itu ke kanan begini. Paham ya? Lalu masukkan ke bawah tubuhnya mayit. Paham ya? Setelah itu yang sana narik, yang sini narik, biar tidak berkerut itu kafannya. Paham? Lalu yang sini, yang kanannya mayit ini sampai tutupkan ke arah kiri, ya. Terus masukkan ke bawah tubuhnya mayit. Lalu saling narik dari atas sama bawah itu, dipegang. Paham ya? Lalu ngambil yang bawahnya lagi, nomor 2 itu bawahnya, sampai tutup dari kirinya mayit, sama kayak tadi itu, dari kiri ke kanan, masukkan ke bawahnya, ya ditarik, kemudian dari kanan ke kiri, begitu. Ini kedua sudah, sampai tarik kencang-kencang di situ. Sekarang yang terakhir itu. Yang terakhir. Paham ya? Nah, dari kiri ke kanan dimasukkan ke bawahnya itu, ya. Terus dari kanan ke kiri, paham? Ditarik. Setelah itu, ya. Setelah itu mayit ini diikat. Diikat. Mana yang diikat? Di atas kepala. Ya, kemudian di pundak, kemudian ya
di pinggang, ya, kemudian di lutut, terus di bawah kaki. 5 di situ. Dengan simpul yang mudah dibuka, jangan digembok gitu, ya. Nah, kenapa? Karena nanti ketika diambil yang lahat, itu nanti mayit ikatan kepalanya itu dilepas. Untuk apa? Nempelkan pipinya ke tanah. Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan ada film pocong itu ya aneh di situ. Lawang ini dilepas kok ini pocongnya, kok malah di filmnya itu ada talinya. Nah, ini berarti kan nggak beneran di film ini. Ya seharusnya kalau bikin film itu dibanding dulu lah, seharusnya. Paham ya? Lah kalau perempuan bagaimana? Sama tadi caranya tadi itu ya. Jadi disumbat dulu duburnya dengan kapas, kemudian apa? Dikasih gulungan kapas kayak popok itu. Nah, setelah itu apa? Disumbat kedua hidungnya, mulutnya, ya, kedua telinganya. Paham ya? Habis itu ditutup dengan kapas lebar di wajahnya, kedua telapak tangannya, si lututnya, dan kedua kakinya. Setelah itu dipakaikan sarung. Ya, sarung dulu yang dipakaikan. Setelah sarungnya, ya, kemudian gamisnya. Setelah itu kerudungnya. Baru diangkat itu mayit, ya. Kemudian sampai apa? Beber 2 helai itu, beber 2 helai tadi itu. Nah, cara bungkusnya sama ya tadi itu. Dari kirinya mayit ke kanan, ya, kanan ke kiri. Kemudian ngambil yang paling bawah itu sudah begitu. Paham ya? Ini cara ngafali. Paham? Laulam yukaffan wasulliya alaih sohat mal karoha. Andaikan ada mayit belum dikafani tapi disolati, itu sah. Sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Yang penting sudah dimandikan. Paham ya? Syaratnya nyolati mayit itu yang penting sudah dimandikan, walaupun belum dikafani, itu sah sudah. Paham ya? Walau dufina biduni kafanin fala yumbas. Andaikan ada mayit dikubur belum dikafani, lupa. Terlanjur dikubur, ternyata belum dikafani. Ini nggak perlu dibongkar lagi, nggak perlu dibongkar. Kenapa? Karena sudah tertutup sudah. Begitu. Berbeda kalau mayit ini dikubur sebelum disolati, maka wajib digali untuk disolati. Paham ya? Begitu. La yajuzu takfin illa bima yajuzu lahu lubsu fi hayati. Kemudian kain untuk mengkafani itu dari jenis apa? Pokoknya semua kain yang boleh dipakai oleh mayit semasa hidupnya, maka boleh dipakai untuk kafannya. Sebaliknya, setiap kain yang haram dipakai semasa hidupnya, maka haram dipakai untuk kafan. Contohnya kayak sutra. Perempuan boleh nggak pakai sutra waktu hidup? Boleh. Ya, boleh. Berarti kafannya sutra itu boleh. Nah, ya. Sebaliknya, laki-laki boleh nggak pakai sutra? Nggak boleh. Berarti kafannya nggak boleh pakai sutra. Paham ya? Seperti itu. Al-mayyit al-muhrim
la yughatta ra'suhu wa la yutayyab wa kadzalikal muhrimah la yusfar wajhuha. Mayit yang mati dalam keadaan ihram, misalkan haji, haji, ada orang haji belum tahallul, ya belum tahallul, nggak taunya mati, ya mati. Maka kafannya itu nggak boleh dikasih wangi-wangian, nggak boleh diapeti pakai jarum itu, nggak boleh ditaburi minyak wangi, paham ya? Kemudian apa? Kalau laki-laki nggak boleh ditutup kepalanya, berarti kafannya sampai leher tok berarti, paham apa enggak? Tapi kalau perempuan, ada perempuan haji belum tahallul mati, maka kafannya yang nggak boleh ditutup cuma wajah. Berarti kafannya itu kayak mukena itu sudah nutupi kepala, tapi wajahnya kebuka. Paham ya? Nah, jadi orang yang mati dalam keadaan ihram, dalam keadaan haji itu hukumnya itu masih berlaku, larangan-larangan bagi mereka masih berlaku. Nggak boleh kasih minyak wangi, nggak boleh ditutup kepalanya kalau laki-laki, nggak boleh ditutup wajahnya kalau perempuan, paham ya? Nah, nanti bahkan ketika bangkit di hari kiamat itu mereka bangkit dalam keadaan baca labbaik itu, labbaik Allahumma labbaik gitu, paham ya? Yahrumu kitabatu say'in minal Qur'an alal kafan au badanil mayyit li'annahu sayahtalid bisadid. Haram, ya, haram menulis ayat di kafan atau di badannya mayit, haram di situ. Kenapa? Karena ayat itu akan terkena darah atau nanahnya mayit, tak boleh itu. Jadi biar tidak diadab, jadi tubuhnya itu ditulisi Baqarah, misalkan. Kain kafannya ditulisi Waqiah, Yasin dan sebagainya, haram itu, tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Nah, kecuali kalau begini. Sampai nulis di kertas, ya nulis di kertas, lalu dimasukkan ke dalam botol, nah, botolnya dimasukkan ke dalam kafannya mayit, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena ayatnya tetap terjaga dari najis darah atau nanahnya mayit. Paham ya? Atau misalkan sampai nulis pakai jari. Ya, jadi sampai nulis di badannya mayit atau di kafannya pakai jari. Ini kan nggak kelihatan, ya, ditulis ini. Tulis apa lah itu? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau sampai kebaca di situ pakai tinta, begitu maksudnya. Paham apa enggak? Yukrahu ittikhadul kafan illa idza kana min asari ahadis sholihin aw kana min malin quti'a bihi. Makruh nyimpan kafan. Jadi sudah ada kafan di rumah saya, makruh seperti itu. Makruh. Kecuali kalau bekasnya orang soleh, Paham ya? Ada ulama, ya ada ulama sampai minta ganisnya. Untuk apa? Untuk kafan saya nanti. Ya tidak apa-apa kalau begitu. Paham ya? Ada ulama, ada orang soleh pulang haji sampai minta kain ihramnya untuk buat kafan saya nanti. Itu tidak apa-apa kalau begitu. Tidak makruh, ya. Atau sampai menyimpan kafan tapi dari harta yang 100% halal, tidak apa-apa. Tapi kalau selain ini hukumnya makruh. Paham ya? Kemudian
Sunnahnya kafan itu pakai putih, ya. Sunnahnya kafan itu pakai putih. Jadi kalau ada mayit wasiat dengan selain putih itu tidak wajib dituruti karena makruh. Makruh kafannya itu selain putih, makruh di situ. Jadi andaikan wasiat dengan selain putih itu nggak wajib dituruti mayit itu. Paham? Seperti itu. Ada cerita, katanya nggak tahu bener apa enggak, tapi kayaknya bohong. Abu Nawas, ya, Abu Nawas itu wasiat ke anaknya, ya. Nanti kalau aku mati, katanya Abu Nawas, carikan kafan yang ambrol, yang sobek-sobek itu, terus warnanya wis butek lah, begitu, wis agak coklat lah, begitu. Untuk apa dah? Wis carikan nanti lah, katanya Abu Nawas. Betul, mati Abu Nawas. Akhirnya anaknya apa? Sudah siap dengan kafan tadi itu, kafan wis sobek-sobek begitu, ya, wis warnanya kayak warna tanah gitu. Nah, ada satu orang penasaran, ini Abu Nawas bisa jawab apa enggak nanti ngelawan malaikat ini. Soalnya Abu Nawas ini sering ngakali orang, bisa enggak ngakali malaikat ini? Akhirnya orangnya apa? Gali liang di samping kuburannya Abu Nawas, nguping, ya, kayak apa nanti Abu Nawas kalau ditanya mungkar nakir. Betul, sudah. Habis itu nggak lama datang mungkar nakir, ya, mana buka, katanya Abu Nawas, malaikat kau ini salah kamar kau ini, salah masuk liang kubur kamu. Loh enggak, katanya malaikat, benar ini loh, enggak, kau ini salah kau ini, aku ini banyak lama sudah. Loh, tadi kau ini di kubur, loh enggak, katanya Abu Nawas. Kalau enggak percaya ini loh, kapan kubis lama bisa disobek. Ya. Kalau enggak percaya, kata Abu Nawas, tanya ke yang sebelah yang nguping ini. Itu kabur katanya. Ya enggak tahu benar pondok, jadi enggak sampai. Paham ya? Jadi bahkan itu ada cerita, ada ulama namanya Imam Sibawayh, ulama ahli nahwu, meninggal, kemudian ada orang soleh di kampung itu mimpi, ya. Ketika malaikat nanya kepada Imam Sibawayh ini, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Katanya Imam Sibawayh ditanya balik, man itu isim apa? Kan ya? Karena dalam nahwu man itu macam-macam. Ada man itu istifham, ada man itu isim mausul, ada man itu isim syarat. Kira-kira yang mana ini? Tidak ngerti malaikat, lah malaikat tidak menanyakan. Ya. Nah, akhirnya malaikat lapor kepada Allah Ta'ala, ada mayit seperti ini. Kata Allah Ta'ala, dibiarkan kita ceritanya. Dia pernah punya pendapat bahwasanya isim makrifat itu, isim paling makrifat itu adalah lafaz Allah. Gara-gara Imam Sibawayh pernah berpendapat seperti itu, akhirnya dapat ampunan daripada Allah. Paham ya? Nah, kita orang nggak boleh kayak gitu, ya. Malaikat datang, man rabbuka, lalu sampai ngomong, kamu tanya, oh dipentung ya malaikat, ya, nggak boleh begitu ya. Ada kan? Silakan. Apa? Yang berhak mengapa itu salah sudah di situ. Ya, siapapun lah di situ, ya. Cuma kalau mandikan mayit, yaitu orang yang paling ngerti fikih, utamanya fikih tentang mandikan mayit. Ya. Tapi kalau ngapanya kan cuma hidup baik sebenarnya.
Setelah siapa di situ? Kalau bisa itu ya, kalau bisa kapan yang terakhir itu paling lebar, yang paling lebar di situ. Ya yang pasti minimalnya ya, yang pasti minimalnya itu kapan itu apa? Harus nutupi semuanya, begitu. Ada cerita tadi malam ya, tadi malam saya isi majelis ya. Hadis dari Solihin. Ada sahabatnya Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Ada sahabatnya Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Wafat waktu perang Uhud. Ya, wafat perang Uhud. Kemudian dikafani. Ternyata Mus'ab bin Umair ini cuma punya harta peninggalan satu selendang tok, satu selendang tok gitu. Ya, satu helai selendang saja. Hartanya cuma itu tok satu-satunya. Akhirnya dibuat ngafani, dibuat kafannya. Ternyata ketika kafan ini nutupi kepala, kakinya kelihatan. Jadi nggak sampai ke kaki, paham ya? Ketika nutupi kaki, kepalanya kelihatan, gitu. Akhirnya Nabi merintahkan sahabat yang lain untuk nutup kepala, ya sampai kepala. Adapun kaki itu dibungkus dengan kulit pohon, gitu, kulit tanaman. Karena segitunya para sahabat. Ada lagi? Ada lagi yang kan bisa berapa menit ini? 1 menit, 2 menit, 1 menit lagi. Silakan. Orang muslim tinggal di tempat non muslim, tiba-tiba meninggal, keluarganya nggak ada. Jadi yang mengurus di situ orang yang non muslim. Jadi gimana? Mandikannya begitu ya? Mandikannya tidak apa-apa di situ. Jadi andaikan non muslim mandikan itu cukup di situ, karena mandikan mayit itu nggak wajib niat. Yang penting dimandikan, dikafani, cuma nyolatinya ini harus muslim. Ya, nyolatinya itu harus orang muslim. Jadi kalau misalkan di kampung itu masih ada muslim, ya harus satu lah paling tidak, karena itu fardu kifayah. Ya, karena itu fardu kifayah, harus ada satu orang yang bisa melaksanakan fardu kifayah tadi. Ada lagi? Tutup. Al-Fatihah.